Oke, guys, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang entitas asosiasi dengan saham preferen. Jadi, maksudnya adalah apabila suatu entitas asosiasi kita tidak hanya menerbitkan saham biasa, tapi juga saham preferen. Nah, ada sedikit perbedaan perlakuan gitu ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, jadi pada dasarnya kalau kita berinvestasi pada emiten ya yang memiliki saham preferen gitu. Nah, dalam perhitungan laba, pengakuan bagian laba dan penghitungan dividen tentunya agak sedikit berbeda gitu ya apabila dia tidak menerbitkan saham preferen. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya ini dari hasil penelitian yang coba saya lakukan gitu ya, itu sebenarnya cuma dikit sih. Kalau di tahun 2018 ada tuh Hanson Internasional punyanya Benny Cokro ya. Nah, tapi kalau yang di tahun-tahun ini itu setahu saya tidak ada ya yang menerbitkan saham preferen ya. Tidak ada lagi yang menerbitkan saham preferen. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya gimana? Ya udahlah ini paling tidak untuk pengetahuan kita aja ya, teman-teman semua. Oke, nah sekarang bagaimana aturannya? Pertama adalah bahwa ketika entitas asosiasi, nah ini entitas asosiasi itu berarti yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita bahwa ini adalah yang di bawah 50% ya kepemilikannya. Nah, di antara 20 sampai 50 ya, seperti ini. Nah, ketika suatu entitas asosiasi itu jadi kita memiliki kepemilikan di antara 20 sampai 50, let's say 30%, kemudian menurunkan saham preferen gitu ya. Jadi dia memiliki dua struktur saham. Satu yang share capital sama yang kedua adalah share capital ordinary, sama yang kedua adalah share capital preferen. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada saham preferen, maka kembali lagi ke AKM, ingat bahwa saham preferen itu ada sifatnya yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat partisipatif gitu ya. Ada yang keduanya gitu, bisa salah satu lah kalau nggak kumulatif non partisipatif dan kawan-kawan ya, pokoknya bisa kombinasi antara kumulatif dan partisipatif ya. Nah, kalau kumulatif berarti ada namanya dividend in arrears. Ya, jadi kalau nggak dibagikan tahun ini, maka tahun depan akan nambah gitu ya, karena terutang gitu. Jadi akan diakumulasikan. Yang belum dibayar berapa nanti diakumulasikan ke tahun berikutnya. Nah, itu kumulatif. Kalau partisipatif berarti dia ada hak ya. Jadi cara perhitungannya itu kita harus mencari dulu rate preferennya ditetapkan untuk rate misalkan rate-nya 4% gitu ya. Nah, dan ini adalah langsung dari si share capital gitu ya, share capital tiap tahun ya, share capital preferen tentunya ya. Nah, maka kalau partisipatif itu rate yang sama ditetapkan juga untuk dividen pembagian dividen saham biasa. Jadi ini diterapkan juga untuk share capital yang ordinary. Nah, kalau partisipatif seperti itu, jadi ada persentase yang sama gitu ya. Nah, baru nanti dicari sisanya berapa. Nah, itu kalau partisipatif. Jadi agak sedikit berbeda nih kalau kita memiliki saham preferen ya, kalau emiten kita memiliki saham preferen. Nah, maka kalau dia sifatnya kumulatif ya, dan maka investor menghitung bagiannya atas laba rugi investi setelah penyesuaian atas dividen saham tersebut ya. Jadi pada dasarnya yang namanya juga saham preferen ya, saham yang memiliki hak istimewa didahulukan, maka ya tentunya untuk akumulasi untuk pengklaiman dari laba atau rugi net income-nya itu harus disesuaikan dulu dengan dividen saham preferennya gitu. Jadi dikurangin dulu tuh ya. Jadi ini nanti akan berdampak kepada dividen untuk share capital ordinary gitu ya, saham biasa, dan untuk pengakuan bagian dari net income ya. Nah, net income ini nanti harus dikurangi dulu dengan si dividen untuk saham preferen ya. Nah, dividen untuk saham share capital preference ya. Nah, ini harus dikurangin dulu nih ya, dikurangin. Nah, jadi untuk mendapatkan pertama dividen saham ordinarinya itu harus memperhitungkan sifat kumulatif dan partisipatif. Kemudian yang kedua untuk menghitung net income-nya sendiri pun kita harus memperhitungkan dividen saham preferennya berapa. Nah, ya, gitu jadi agak sedikit ribet ya. Terlepas apakah dividen tersebut telah diumumkan atau belum. Nah, ini kalau sifatnya kumulatif ya dan partisipatif tentunya juga gitu ya. Tapi kalau karena kenapa kalau kumulatif itu ada in arrears ya atau dividen yang terakumulasi gitu ya yang belum dibayar tahun sebelumnya maka terutang di tahun ini ya. Nah, jadi kalau sifatnya kumulatif itu berarti
kalau tahun sebelumnya belum dibayar, ya tahun ini harus dibayar gitu. Jadi mau diumumkan atau belum tetap ada gitu dividennya. Kalau untuk preferen. Tapi kalau untuk dividen saham biasa kan nggak kayak gitu. Mau kalau nggak diumumkan ya berarti nggak akan dibayar. Nah kalau preference beda. Kalau dia sifatnya kumulatif, mau diumumkan atau tidak nggak ngaruh karena akan tetap dibayar gitu ya. Nah, jadi itu kalau sifatnya kumulatif, khusus yang kumulatif ya, tapi kalau dia tidak bersifat kumulatif, let's say partisipatif saja, maka tidak ada in arrears ya. Artinya apa? Artinya harus diumumkan dulu baru dibayar dividennya. Nah, gitu ya. Jadi ingat kembali pelajaran AKM ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. PT Premium membeli 40% saham PT Saudara pada awal 2020. Harganya adalah 2,5 miliar. Nah, pada saat itu stockholder equity-nya terdiri dari capital preference 10% ya, dan sifatnya kumulatif, tuh lihat ya, senilai 1 juta. Nah, kemudian SCO-nya, share capital ordinary-nya adalah 3 miliar. Ya, ini 1 miliar ya. Kemudian share premium ordinary-nya adalah 500 juta, RE-nya adalah 1,5 miliar. Net income tahun 2020 adalah 700 dan dividen yang dibayarkan PT Quality adalah 200 juta. Nah, ini pengumumannya. Nah, di sini ada hak dividen preference ya, SCP. Nah, kita harus hitung dulu berapa hak dividen preference-nya. Nah, tinggal kalikan saja. Ya, 10% dikali dengan 1 miliar sama dengan berapa? Sama dengan ya ini nih, 10% dikali dengan 1 miliar sama dengan 100 juta. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat perhitungannya di tabel sebelah. Nah, di sini berarti kalau kita membeli suatu emiten yang memiliki saham preferen, maka cara perhitungannya agak sedikit berbeda. Gitu ya. Kita harus menghitung dulu cost of investment-nya berapa. Di sini kan imbalannya adalah 2,5 miliar yang diberikan ya. Nah, book value of net assetnya berapa ya? Book value of net assetnya itu diperoleh dari apa? Dari total stakeholders shareholders equity ya, berarti 1 miliar ditambah 3 miliar gitu ya, ditambah 500 juta ditambah dengan 1,5 miliar. Nah ini ya, oke, nah ini ya seperti itu. Nah ini totalnya, jadi bisa diketahui dengan dua cara. Kalau misalkan net asetnya itu ya total aset dikurang total liabilities, bisa seperti itu, atau kalau hanya diketahui yang total equity-nya ya udah sama aja gitu ya. Total equity is net asset ya, sama dengan NA. Nah, maka dari sini dapatlah 6 miliar ya. Nah, kemudian dikurangin dulu dengan saham preferen berapa? 1 miliar ya. Nah, kemudian sama dengan 5 miliar nih ya. Seperti itu. Nah, kemudian dikalikan, jadi total cost of investment-nya sebetulnya adalah 5 miliar, jadi tidak termasuk dividen, tidak termasuk share capital preference ya, seperti itu. Nah, baru di sini kita membeli 40% ya. Nah, berarti 40% atas apa? Atas net total equity tanpa adanya saham preferen ya. Atau sama aja, ini nggak usah ditambahin nih 1 miliar, tinggal 3 tambah 0,5 tambah 1,5 ya, sama dengan ya 5 gitu ya. Nah, jadi ketika kita membeli, maka membeli 40% sahamnya, maka ini kita asumsikan pada saat itu ya dia membeli sahamnya saham biasa ya tentunya ya. 40% saham biasa dari PT Saudara ya, seperti itu. Nah, total equity-nya dikurangi dulu dengan saham preferen ya, seperti itu. Nah, akhirnya berapa? Akhirnya totalnya adalah 5 miliar, kita beli 40%-nya, berarti 40% dikali 5 miliar, sama dengan 2 miliar yang kita beli. Ya, net asetnya adalah 2 miliar. Ini sudah dikeluarkan dari saham preference ya. Nah, jadi kalau ada saham preference, total equity-nya dikurangi dulu dengan si saham preference-nya ya, SCP-nya ini. Nah, ini di offset dulu baru menjadi net aset gitu ya, net aset. Nah, itu kalau ada saham preferen. Kalau tidak ada saham preferen langsung aja. Oke. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu dapatlah karena cost of investment-nya, purchase cost-nya ada 2,5 ya, dan kita asumsikan bahwa book value sama dengan fair value gitu ya, biar nggak ribet. Maka langsung aja tuh, berarti selisihnya langsung dialokasikan kepada goodwill ya, seperti itu. Oke. Nah, dari situ kita dapat nih, oh berarti total goodwill-nya adalah 500 juta ya. Nah, nanti investment in S-nya adalah awalnya adalah 2 miliar. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita kalau mau menghitung dari si net income yang dibagikan di tahun 2020,
ya, maka kita harus dikurangi dulu dengan dividen saham preference. Kalau yang ini kan dikurangi dengan share capitalnya. Nah, yang untuk mencari berapa income yang tersedia untuk share capital ordinary, maka harus dikurangi dulu dengan dividen saham preference, ya. Jadi ini 40% saham biasa, ya. Nah, ini kurang ya, ditambahkan biar nggak bingung. Nah, oke. Nah, sekarang berarti gimana, Pak? Ya, langsung aja cuy. Jadi langsung 700 ya, net income-nya dikurangi dengan 100. Ya, 100 juta ini adalah 10% ya, dividen saham preferen dikali dengan 1 miliar ya. Nah, ini sama dengan 100 juta ya. Kemudian hasilnya berapa? Berarti income yang tersedia untuk capital ordinary adalah 600 juta. Ya, tinggal kali 40% ya. Inilah klaim kita atas net income ya. Nah, terus gimana, Pak? Nah, terus berapa dividen yang untuk saham biasanya, Pak? Nah, ini dikurangin dengan 100 juta dulu ya, 200 dikurangi dengan 100 ya. Maka nanti total dividen untuk share capital ordinary-nya adalah 100 juga. Tinggal dikali dengan berapa? 40% deh. Nah, sama dengan berapa? 40 juta. Sehingga kita dapat nih, untuk dividennya 40 juta, untuk net income-nya adalah 240 juta. Ya, oke. Kita tinggal bikin jurnalnya kalau kayak gitu. Nah, dari sini pertama pengakuan bagian net income yang ini ya, 240 juta ya. Yang kedua, penerimaan dividen 40 juta ya. Nah, tuh kan, langsung kan ya. Jadi 240 juta ini langsung di jurnal di sini equity investment in S pada income ya. Yang 40 juta cash pada equity investment ya, seperti itu. Nah, itu aja pada dasarnya ketika kita membeli suatu saham dari suatu emiten yang memiliki dividen, yang memiliki saham preference ya. Jadi kesimpulannya kita akan menyesuaikan berapa dividennya dan berapa porsi net income-nya gitu ya. Nah, ini dikurangi dulu dengan apa? Dengan dividen saham preference-nya ya, dikurangi dengan dividen untuk preference-nya ya. Nah, dan untuk menghitung investment in S-nya juga kita total net asetnya adalah setelah dikurangi dengan si saham preference-nya atau share capital preference-nya ya. Jadi nggak langsung net asetnya itu dikalikan dengan 6 miliar gitu ya, tapi harus dikurangi dulu dengan si share capital preference-nya. Seperti itu ya. Nah, dan juga nanti ketika misalkan diketahui di soal total aset sama total liabilities, ya karena dia memiliki saham preference nanti dikurangi juga ya total aset, berarti ya dikurangi total liabilities, ya dikurangi dengan share capital preference. Sama aja berarti ya. Baik yang diketahuinya total aset sama liabilities ataupun yang diketahuinya hanya total equity, semuanya dikurangi dengan share capital preference. Nah, jadi itu 3 langkah ya. Pertama mencari investment in S-nya, net asetnya dikurangi dengan share capital preference, baru untuk mencari bagian dari net income and dividends-nya pun harus dikurangi oleh, nah kalau ini dikurangi oleh dividennya, ya, dividends dari saham preference tersebut. Oke deh, itu aja. Gampang kan? Semoga bisa bermanfaat.